kafir, asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, berarti dia sudah melakukan perbandingan antara pemimpin kafir yang jujur dengan pemimpin muslim yang korup. Saudara, dalam dunia akademik itu perbandingan itu ada tata caranya. Dalam bahasa Arab disebut manhajul muqaranah. Ada apa saudara? Ada metodologi perbandingan saudara, metodologi komparasi. Salah satu syaratnya kalau kita ingin membandingkan dua perkara saudara, syaratnya harus seimbang. Nggak boleh nggak seimbang saudara. Saya kasih contoh, boleh kasih contoh? Boleh. Boleh kasih contoh? Baik. Di Aceh ada kopi saudara, betul? Di Jakarta juga ada kopi saudara. Saya minum kopi Aceh, saya minum kopi Jakarta. Kemudian saya ambil kesimpulan, setelah saya rasakan ternyata kopi Aceh lebih lezat daripada kopi Jakarta. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Sebab kopi lawan kopi saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Boleh kasih contoh lagi? Di Medan ada durian saudara, manis rasanya. Di Jakarta juga ada durian, manis rasanya. Saya cicipi, setelah dicicipi saya ambil kesimpulan, ternyata durian Medan lebih manis daripada durian Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Durian lawan durian. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saudara, di Sumatera ada tempe, di Jakarta juga ada tempe. Setelah saya rasakan, ternyata tempe Jakarta masih lebih enak saudara. Lu ketawa lagi lu. Giliran urusan tempe diketawa. Saya katakan tempe Jakarta lebih gurih daripada tempe Sumatera. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Tempe lawan tempe. Kira-kira jelas gak? Boleh contoh yang keempat? Boleh? Kalau tadi kan contohnya kopi enak, durian enak, tempe enak. Yang keempat gak enak nih, tai kucing. Boleh gak? Mau dengar? Ada tai kucing, ada tai ayam. Saya mau tahu mana lebih bau. Sendus. Oh, tai kucing begini. Sendus lagi tai ayam. Oh begini. Kemudian saya katakan, setelah saya endus secara langsung, ternyata tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Tai lawan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah sekarang yang terakhir, yang kelima. Ada profesor doktor. Dia melakukan penelitian, dibantu oleh para profesor melalui kajian ilmiah menggunakan laboratorium yang canggih saudara. Kemudian dia katakan dalam kesimpulan, setelah kami melakukan penelitian yang cermat, ternyata durian Medan lebih manis daripada tai kucing. Saya mau tanya, nih pintar apa goblok? Kan profesor. Pintar apa goblok? Kan doktor. Pintar apa goblok? Kenapa goblok? Nah masa durian dibandingin metai goblok? Orang kalau durian dibandingin metai nggak usah jadi profesor doktor, betul? Betul. Anak kecil, anak kampung juga ngerti, betul? Betul. Lu profesor bukan? Bukan. Tapi paham kan kalau durian jangan dibandingin
dibandingin metai kan? Yang bukan profesor ngerti, yang profesor nggak paham. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Begitulah perbandingan tadi. Pemimpin kafir yang jujur lebih bagus daripada pemimpin muslim yang korup. Lah kok jujur dibandingin sama korup? Itu namanya bandingin duren sama tai. Paham? Lebih baik pemimpin kafir asal rajin daripada pemimpin muslim tapi malas. Lah kok rajin dibandingin malas? Itu sama juga bandingin duren sama. Kira-kira jelas gak? Lebih baik pemimpin kafir yang cerdas daripada pemimpin muslim yang bodoh. Lah kok cerdas dibandingin bodoh? Itu sama juga ngebandingin duren sama. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Orang kalau perbandingan seimbang, maaf saudara, sebetulnya muslim nggak bisa dibandingin sama kafir saudara. Nggak bisa, mana mungkin iman dibandingkan dengan kekafiran saudara. Betul? Betul? Dibulak balik saudara, muslim dengan kafir pasti bagusan muslim. Betul? Ayo sekarang saya mau tanya, kita bikin perbandingan yang seimbang. Andai kata muslim sama kafir masih boleh dibandingkan, ayo mari kita lihat saudara. Saya mau tanya, ada pemimpin kafir jujur, ada pemimpin muslim jujur, mana lebih baik? Jawab yang keempat, mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada pemimpin kafir cerdas, ada pemimpin muslim cerdas, mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada pemimpin kafir rajin, ada pemimpin muslim rajin, mana lebih baik? Mana lebih baik? Begitu dong bikin perbandingan. Rajin lawan rajin, cerdas lawan cerdas, pinter lawan pinter, tai lawan. Saya mau tanya, ada orang Islam jadi maling, bagus atau jelek? Jawab yang kompak, bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Orang Islam jadi maling, bagus atau jelek? Orang kafir jadi maling, bagus atau jelek? Mana lebih jelek? Mana lebih jelek? Sampai dalam persoalan permalingan, ternyata kafir nggak bisa nandingi muslim saudara. Tapi jangan saya ngomong begini, ada maling yang hadir merasa, saya dibelain HB. Saya nggak bela maling, betul? Maling muslim jelek, maling kafir lebih. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Jadi yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir jujur daripada pemimpin muslim korup, ngawur tidak? Ngawur tidak? Pinter atau goblok? Yakin? Yakin? Takbir? Alhamdulillah. Luar biasa masyarakat Aceh saudara. Saya cuma ngomong sedikit dijawab, ngomong sedikit dijawab, kok pinter-pinter sih? Ada profesor doktor belajar 20 tahun gak pinter-pinter. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah karena itu saudara, walau bagaimanapun juga di Indonesia nggak boleh umat Islam dipimpin oleh orang kafir, betul? Maka itu saya mau tanya saudara, siap jaga Indonesia? Siap jaga Indonesia? Siap rebut Indonesia? Takbir! Sekarang saya mau tanya semua, kalau besok ternyata Ahok dibebaskan saudara, Anda mau apa? Mau apa? Mau apa? Yakin? Betul? Ada dua pilihan, perhatikan. Mau aksi damai atau revolusi? Revolusi! Mau aksi super damai atau revolusi? Revolusi! Mau aksi hiper damai atau revolusi? Revolusi! Siap revolusi? Siap revolusi? Kalau saya undang ke Jakarta, siap revolusi? Siap juga revolusi di daerah? Takbir! Takbir! Ayo sekarang saya mau ajak semuanya, yang siap revolusi berdiri semua. Ayo yang siap revolusi berdiri. Siap revolusi. Siap revolusi. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua.
Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Tangan semua, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, setuju revolusi? Setuju revolusi? Duduk yang setuju revolusi. Duduk yang setuju revolusi. Setuju revolusi? Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Lebih cepat. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Takbir, takbir. Alhamdulillah, saudara. Saya ingin presiden lihat ini, saudara. Di mana saya keliling, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, saudara, ratusan ribu umat Islam, semua berjumlah jutaan, semua menginginkan revolusi. Allahu Akbar. Maka itu saya ingatkan kepada pemerintah, kalau pemerintah tidak mau rakyat revolusi, satu, tegakkan hukum Allah, betul? Tegakkan keadilan, betul? Jangan bikin susah rakyat, betul? Ganyang komunis, betul? Habisi liberal, betul? Hilangkan kemaksiatan, betul? Kalau semua itu dilakukan pemerintah, kita tidak perlu revolusi, betul? Betul? Tapi kalau maksiat merajalela, PKI merajalela, liberal merajalela, penista agama dilindungi, rakyat dibikin susah, siap revolusi? Siap revolusi? Siap revolusi? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Maka itu doakan kami, saudara. Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Saya ingin menyampaikan sebelum saya akhiri, aksi 212 terakhir kemarin kita digembosi di mana-mana tempat, betul? Betul? Saudara, Anda tahu digembosinya bagaimana? Satu, berapa banyak tokoh-tokoh agama yang dibujuk rayu dibayar supaya tidak ikut aksi 212, saudara. Kemudian yang kedua, berapa banyak ormas-ormas Islam besar mengumumkan di televisi kami tidak ikut 212, saudara. Betul? Betul? Enggak sampai di situ, saudara. Itu Kapolda Metro Jaya di Jakarta pakai helikopter, itu buang selebaran seantero Jakarta, masuk ke gang-gang, masyarakat dilarang untuk ikut aksi 212, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Yang keempat, saudara, perusahaan transformasi di daerah diancam, dilarang, nggak boleh ngantar peserta aksi 212, saudara.
saat ini sebuah perusahaan transportasi PONPM menanti saudara dari Sumatera Barat itu dipanggil ke Polda Metro Jaya karena dianggap mengantar peserta aksi 212 untuk berbuat makar saudara. Enggak sampai di situ saudara. Wah, rakyat ditakut-takuti di Jakarta maupun daerah. Jangan kalian ikut. Ini nanti ada pertumpahan darah. Ini nanti akan ada bentrok. Ini nanti akan ada kerusuhan. Ini makar. Ini ada subversif. Nanti kalian bisa dipenjara. Nanti kalian ditangkap. Nanti kalian bisa mati. Digembosi. Betul? Betul. Enggak sampai di situ saudara. Hati-hati. Jangan ikut Habib Rizik. Habib Rizik itu udah dibayar 200 miliar. Hati-hati, nanti kalian yang celaka. Habib Rizik yang kaya raya. Luar biasa fitnahnya saudara. Saya tanya, ini fitnah keji tidak? Keji tidak? Keji tidak? Ditakut-takuti saudara. Tapi apa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember saudara? Di luar dugaan semua orang, termasuk saya dan kawan-kawan di KNPS saudara, tidak menduga saudara, ternyata yang hadir lebih dari 2 kali lipat daripada aksi 4/11 saudara. Di luar dugaan, sudah digembosi, sudah ditekan, sudah diancam, sudah diteror, sudah ditakut-takuti. Tapi tetap saya tanya, yang datang sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Kalau begitu saudara, mereka yang menggembosi umat Islam saudara berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau gitu umat Islam kalah atau menang? Kalah atau menang? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kita menang anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha kuat? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir! Takbir! Bukan hanya yang datang banyak saudara, pertolongan Allah luar biasa. 7 juta orang kumpul, 7 juta lebih saudara. Monas dan sekitarnya saudara, itu begitu mereka kumpul saudara, dari mulai pagi, mulai acara sampai jam 12 siang sebelum azan, Allah kasih udara sejuk saudara. Itu awan hitam di mana-mana tapi tidak hujan. Anginnya sejuk menyapu jamaah saudara. Saya tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Begitu kita mau sholat azan pertama, kita panitia bingung, ini 7 juta mau wudhu di mana? Oh saudara, kalau nggak ada air bisa tayamum. Mau tayamum di bawah bukan debu, bukan abu, aspal saudara. Ini dalam mazhab Syafi'i kan nggak boleh aspal saudara. Belum sempat kita bingung, Allah kasih jawaban. Begitu azan pertama dikumandangkan, Allah kasih hujan saudara. Hujannya nggak lama, cuma 5-8 menit. Tapi 5-8 menit cukup untuk semua ambil wudhu. Bukan hanya ambil wudhu, yang junub bisa juga mandi saudara. Takbir! Takbir! Bukan gak mungkin ada yang duduk di Monas dari pagi, duduk capek, lemes, ngimpi, junub. Mau sholat Jumat, Allah kasih hujan gede, dia bisa mandi saudara. Saya tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Kekuatan siapa? Takbir! Takbir! Kapolri yang tadinya melarang saudara, pelarang keras, ngancam, neror, belakangan malah jadi ikut panitia saudara. Saya tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Sebetulnya Kapolri nggak mau jadi panitia, malaikat yang jewer, jadi panitia. Kalau udah Allah yang suruh, siapa bisa nolak? Betul? Betul? Itu presiden saudara pada Jumat pagi diajak untuk hadir oleh wakil presiden, masih nggak mau. Dia katakan, sudahlah Pak JK saja yang hadir, saya nggak mau. Itu orang-orang radikal, nanti omongnya keras, nanti mereka minta yang enggak. Saya nggak mau. Presiden nggak mau ke istana saudara, nggak mau. Jam 10 saudara, dia naik helikopter, dia lihat-lihat Jakarta, kaget lihat manusia kayak semut saudara. Tetap jam 10 nggak mau datang, turun di istana. Jam 11 tetap nggak mau datang. Pas azan pertama dia datang saudara. Dijewer lagi malaikat, lu datang. Allahu Akbar. Betul. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa?
turidu walakin Allah fa'alul lima yurid. Saya ingin, Anda ingin, tapi yang maha berkeinginan adalah Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, walaupun kita tidak mau, tetap akhirnya kita hadir. Betul? 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 Cuman kesian presiden, begitu hadir diteriakin meraih. Turun. Ini dia yang presiden gak mau hadir, saudara. Dia bingung, saudara. Nggak hadir, tadi bilang nggak sholat Jumat. Dia hadir, disuruh turun. Kesian nggak? Kesian nggak? Akhirnya dia ngomong, nggak bisa ngomong panjang, cuma 3. Saudara-saudara, turunin Ahok, tangkap Ahok, saudara-saudara. Ini umat teriak, tangkap Ahok, tangkap Ahok, tangkap Ahok. Presiden bingung nggak? Presiden bingung nggak? Akhirnya dia ngomong cepat, saudara-saudara. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas doanya buat negeri. Yang kedua, yaitu saya juga mengapresiasi dan menghargai kalau acara ini berjalan dengan damai dan aman. Dan yang ketiga, selamat jalan untuk pulang ke tempatnya masing-masing dengan aman. Terus dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Saya lihat presiden, Allahu Akbar. Nggak tega, saya bantuin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak presiden nggak bisa ngomong, buru-buru turun. Begitu turun umat teriak, revolusi, revolusi, ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. Takbir, takbir, takbir. Sebelum acara, saudara, malam sebelum acara ada Kiai Zaitun Rasmin, ada saya, ada Kiai Khattat, saudara. Itu Kapolri minta, saudara, pokoknya jangan di HI, di Monas saja. Kalau sholat di HI kami tidak izinkan, kalau di Monas boleh. Saya balik tanya, baik, saya setuju sholat di Monas, tapi saya mau tanya, kalau jamaahnya sampai ke HI bagaimana? Kita tanya, saudara. Apa jawab Kapolri? Ya itu udah takdir kalau begitu. Ini dia yang kita tunggu, saudara. Takbir, takbir. Akhirnya besok sholat di Monas, Kapolri duduk di sebelah saya. Dia bisikin saya, Habib, Habib, ini saya dapat laporan buntutnya udah di Senen, Habib. Ini bukan di HI lagi, udah di Senen. Dia nanya, Beb, ini siapa aja yang hadir? Ya udah campur jin sama malaikat itu semua. Takbir. Saya tanya, saudara, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha kuat? Siapa maha besar? Siapa maha agung? Takbir. Ada lagi yang lucu, Profesor Dr. Kiai Haji pidato depan presiden. Apa dia bilang? Bapak Presiden, sholat Jumat di jalanan tidak sah. Rame, saudara. Pas hari Jumatnya presidennya ikut sholat. Iya. Itu Kiai kajian deh lo. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, maka itu saudara, 212, ini hari persaudaraan umat Islam, ini hari kebangkitan umat Islam. Nggak boleh lagi kita sia-siakan berkah dari Allah, betul? Saya mau tanya umat Islam di Aceh, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir, takbir. Kalau besok atau lusa semua saudara, saudara, saya ajak untuk turun ke Jakarta, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Saya punya satu amanat yang penting sebelum saya akhiri, saudara. Saudara, Aceh adalah Serambi Mekah, betul? Aceh adalah Darussalam, betul? Aceh adalah kakak tertua bagi bangsa Indonesia, betul? Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh, betul? Kerajaan yang Islam yang pertama ada di Perlak Aceh, betul? 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 Maka itu saudara, Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus menjaga Indonesia, saudara. Takbir. Maka itu saya minta, saudara, sekali lagi, Aceh ini modal dan model bagi bangsa Indonesia, saudara.
Betul. Kenapa saya katakan modal, saudara? Anda tahu, waktu perjanjian internasional tentang kemerdekaan Indonesia, saudara, itu salah satu syaratnya adalah kalau suatu negara sudah dijajah 150 tahun tanpa henti oleh negara lain, maka negara tersebut menjadi milik negara penjajah, saudara. Itu semua wilayah Indonesia sudah dijajah, saudara, hampir 300 tahun, tapi ada Aceh yang maju ke depan, saudara. Apa kata Aceh, saudara? Apa kata Aceh, saudara? Siapa bilang, saudara, Belanda menjajah Indonesia 300 tahun, Aceh tidak pernah tunduk dan jatuh ke tangan Belanda, saudara. Takbir, takbir. Akhirnya tuntutan Belanda batal dan Indonesia diakui kemerdekaan secara nasional, saudara, bahkan internasional. Takbir, takbir. Begitu merdeka, Indonesia belum punya kapal terbang. Yang pertama kali beli siapa? Yang pertama kali beli siapa? Yang modali kemerdekaan siapa? Yang jadi contoh siapa? Takbir. Maka itu dari hati saya yang paling dalam, saudara. Saudara, saya menghendaki Aceh dari mulai hari ini dan seterusnya ke depan harus menjadi lokomotif perjuangan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Harus menjadi lokomotif pergerakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Setuju? Setuju? Maka itu Anda jangan salah paham, saudara. Kenapa saya tidak setuju kalau Aceh melepaskan diri dari Indonesia? Kalau Anda melepaskan diri dari Indonesia, saudara, akibatnya apa? Ibarat kereta, saudara, Indonesia kehilangan lokomotif, kehilangan kakak yang tertua, saudara. Takbir. Begitu saya minta Anda jangan tinggalkan kami. Anda jangan tinggalkan saya dan kawan-kawan. Ini hari kita berjuang bersama merdekakan Indonesia dari segala kemungkaran dan kezaliman, saudara. Takbir. Takbir. Sudah saatnya Aceh kembali ke sejarahnya dulu. Tidak hanya memikirkan Aceh, saudara. Pejuang-pejuang Aceh dulu tidak hanya memikirkan Aceh, tapi pejuang-pejuang Aceh dulu memikirkan supaya seluruh Nusantara merdeka dari kebatilan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari penjajahan. Betul? Betul. Maka itu saya berharap Aceh ke depan bukan hanya menguasai dari Sabang sampai Merauke, tapi ke depan menguasai dari Sabang sampai Maroko, saudara. Takbir. Siap Islam bangkit dari Indonesia, siap Islam bangkit dari Aceh. Aceh siap bangkit, siap bangkit, siap satukan Indonesia. Takbir, takbir. Pokoknya saudara, kalau ada satu wilayah memerdeka dari Indonesia seperti Papua, tidak boleh kita izinkan, betul? Kalau Papua coba-coba merdeka, rame-rame kita ke Papua, rebut satukan Indonesia. Setuju? Setuju? Jadi orang Aceh bukan hanya menguasai Aceh, tapi orang Aceh harus menguasai setiap jengkal daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. 71 tahun kita merdeka, sudah cukup Islam dipinggirkan, betul? 71 tahun kita merdeka, sudah cukup Aceh dibikin susah, betul? 71 tahun kita merdeka, saudara, sudah cukup bangsa ini dibuat menderita, betul? Betul? Sekarang saatnya kita bangkit, mulai dari Aceh, lokomotif perjuangan, selamatkan bangsa Indonesia dari semua penindasan, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Atau saya tanya semua, siap bersatu, siap berjuang, cinta agama, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela Aceh. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena itu, saudara, saya berharap betul, saudara, siapapun pemenang pilkada di Aceh yang akan datang, semoga Allah memberikan Aceh seorang gubernur yang taat kepada Allah, seorang gubernur yang cinta kepada Islam, seorang gubernur yang siap menjadikan Aceh
sebagai wilayah penerapan syariat Islam. Takbir, takbir. Tapi apapun bagaimanapun pilkada ke depan Aceh tetap aman, betul? Jangan mau diadu domba gara-gara partai, betul? Jangan mau diadu domba gara-gara golongan, betul? Saya mau tanya saudara, pilkada yang akan datang siap damai, siap sejuk, siap aman. Jangan mau Aceh diadu domba oleh siapapun, betul? Aceh untuk Aceh dan Aceh untuk Indonesia, bahkan Aceh untuk seluruh dunia Islam, saudara. Takbir, takbir, takbir. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kullu mujahidin billah bi ahlil bariyah Allah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Wa min hamil wa min ummah bi ahlil bariyah Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Kepada Kiai Haji Abdul Rasid Abdul Syafi'i, kita minta untuk memimpin talqin, zikir dan doanya. Sallu ala Nabi.